Selamat sore Ibu, nama saya Stefani Rensini dari kelas Farmasi A dengan NIM 204111022. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik didih. Pertama, teori titik didih. Titik didih suatu cairan ialah temperatur pada mana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Adanya ikatan hidrogen antar molekul menyebabkan titik senyawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lain yang memiliki berat molekul sebanding. Titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung berapa kuat daya tarik antar molekul cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik antar molekul kuat akan memiliki titik didih yang kuat, begitu juga sebaliknya. Bila gaya tarik lemah, maka titik didihnya rendah. Berikut alat dan zat yang digunakan. Yang pertama alat yaitu termometer kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, gelas kimia, pemanas, klem dan standar, serta tabung reaksi kecil. Selanjutnya zat yang digunakan yaitu A. Parafin, B. Zat yang ditentukan titik didihnya yaitu etanol. Berikut yaitu prosedur kerja. Yang pertama, zat cair yang akan ditentukan titik didihnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil sebanyak 8-10 mm dari dasar. Yang berikut pipa kapiler diambil lalu dihadapkan ke bawah ke dalam tabung reaksi kecil yang berisi zat cair yang akan ditentukan titik didihnya. Yang berikut tabung reaksi kecil yang di dalamnya berisi pipa kapiler dan zat yang akan ditentukan titik didihnya diikat pada termometer, di mana ujung tabung reaksi kecil sejajar dengan ujung bawah termometer. Yang keempat, gelas kimia diambil kemudian diisi dengan parafin secukupnya dan diletakkan di atas pemanas. Yang kelima, termometer pada standar dipasang dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada cairan parafin di dalam gelas kimia yang berada di atas pemanas. Yang keenam, selanjutnya pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-kali cairan parafinnya diaduk. Yang ketujuh, zat cair dalam kapiler diamati begitu juga dengan temperaturnya. Yang kedelapan, termometer dibaca bila zat cair dalam tabung reaksi kecil membentuk gelembung-gelembung kontinu yang bentuknya seperti kalung. Berikut hasil pengamatan. Yang pertama, data yang diamati titik didihnya yaitu etanol, wujudnya cair, warnanya bening. Yang berikut butanol, wujudnya cair, warnanya juga bening. Zat etanol, suhu awalnya 25 derajat Celcius, mulai mendidih 45 derajat Celcius, terbentuk gelembungnya pada 89 derajat Celcius. Yang berikut butanol, suhu awalnya 36 derajat Celcius, mulai mendidih pada titik 88 derajat Celcius dan terbentuk gelembungnya pada 126 derajat Celcius. Selanjutnya pembahasan pada percobaan ini menggunakan etanol dan butanol yang mempunyai wujud cair dan berwarna bening. Dalam teori, titik didih etanol adalah 78,4 derajat Celcius dan titik didih butanol adalah 117,6 derajat Celcius. Pada etanol didapatkan suhu awal 28 derajat Celcius. Pada saat mulai mendidih atau mulai timbul gelembung didapatkan suhu sebesar 45 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu pada 89 derajat Celcius. Dari data ini didapatkan range sebesar 45 derajat Celcius sampai 89 derajat Celcius. Pada butanol didapatkan suhu awal 36 derajat Celcius. Pada saat mulai mendidihnya atau mulai timbul gelembungnya didapatkan suhu sebesar 88 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinunya pada suhu 126 derajat Celcius. Dari data ini didapatkan range sebesar 88 derajat Celcius sampai 186 derajat Celcius.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, titik didih suatu zat adalah suhu yang tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair. Yang berikut, adanya ikatan hidrogen yang mempengaruhi titik didih. Yang ketiga, titik didih normal adalah titik didih pada tekanan 1 atm. Yang keempat, titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung kuatnya gaya tarik antar molekul dalam cairan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih suatu zat adalah yang pertama pemanasan, yang kedua tekanan udara, yang ketiga banyaknya zat yang digunakan. Sekian video dari saya, terima kasih.